Halo semuanya, namaku Fidelia. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengenalkan kalian dengan hikayat, salah satu jenis dari sastra Melayu klasik. Yuk kita simak videonya. Sebelum masuk ke hikayat, kita kenalan dulu dengan sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra berbahasa Melayu yang ditulis antara abad ke-14 hingga zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi atau abad ke-19. Sastra Melayu klasik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berbentuk puisi dan berbentuk prosa. Karya sastra yang berbentuk puisi antara lain soneta, stanza, puisi, karmina, pantun, gurindam, seloka, talipun, bidal, dan mantra. Sedangkan karya sastra yang berbentuk prosa antara lain sejarah atau silsilah, hikayat, sage, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai hikayat. Dalam sastra Melayu lama, hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Hikayat biasanya dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Yang menjadi tokoh dalam hikayat biasanya raja, putra-putri raja, orang suci, dan sebagainya. Hikayat memiliki beberapa ciri khas, antara lain, terdapat kemustahilan dalam cerita, terdapat kesaktian tokoh-tokohnya, bersifat anonim, bersifat istana sentris, dan menggunakan alur cerita berbingkai. Ciri kebahasaan hikayat. Dari segi kebahasaan, hikayat mempunyai kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat ditandai dengan penggunaan banyak konjungsi pada setiap awal kalimat seperti maka dan ketika. Penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing, seperti kata peroleh, titah, buluh, mahligai, inang, upeti, dan bejana. Nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Banyak nilai dalam hikayat masih sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Itu sebabnya hikayat mempunyai fungsi didaktis dan hiburan. Setelah kita mengerti apa itu hikayat dan bagaimana karakteristiknya, kita pasti bertanya-tanya mengenai contoh hikayat. Berikut beberapa hikayat yang populer di masyarakat, yaitu hikayat Hang Tuah, hikayat Perang Palembang, hikayat 1001 Malam, hikayat Nabi Sulaiman, hikayat Bayan Budiman, hikayat Bunga, dan lain-lain. Oke, itu dia pembahasan mengenai hikayat. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.